boro-boro beribadah, boro-boro bersedekah, ia malah terjerumus kepada jurang kenistaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mithlu ajrin syahidin. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan guru kita Kiai Haji Aep Syaifullah, yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan Majelis Taklim dan segenap jajaran pengurus Majelis Taklim Duha Islamic Center Jakarta Islamic Center, beserta para jemaah sekalian yang kami banggakan, semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan terangkai salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya yang setia atas sunnahnya ila yaumil qiyamah. Karena siapapun yang berpegang teguh kepada warisan baginda Rasul, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnatu rasuluh. Ada dua hal yang aku tinggalkan, kata baginda Rasul, yang apabila engkau berpegang teguh kepada keduanya, niscaya engkau tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah.
Tema pagi hari ini sesuai tadi disampaikan oleh Pak Haji pengatur acara, menyertakan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, dalam segala permasalahan. Karena banyak orang yang apabila diberikan cobaan-cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala malah lupa kepada Allah. Ini kita sebagai orang yang beriman jangan sampai seperti itu. Jangan sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala, karena kalau sampai kita melupakan Allah, maka Allah akan melupakan kepada kita. Dan itu bahaya untuk kita semua, karena kita termasuk golongan orang-orang yang fasik. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Jangan sampai melupakan kepada Allah. Wala takunu, jangan kalian ada dari barisan-barisan orang yang lupa kepada Allah. Karena kalau sampai lupa, kalladzina nasullaha fa'ansahum, maka kamu sekalian termasuk golongan orang-orang yang fasik. Dan cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kalanya manusia itu dicoba dengan kesenangan dan dicoba dengan kesusahan. Banyak orang yang justru lulus dari ujian serta cobaan yang Allah berikan dengan kesusahan. Banyak yang lulus. Ia walaupun dalam keadaan susah, ibadahnya cukup, infaknya, sedekahnya masih bisa, berbuat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ketinggalan. Dengan kesusahannya ia sabar. Alhamdulillah banyak yang lulus. Tapi sebaliknya, dikala Allah memberikan cobaan yang menyenangkan, justru dia lupa kepada Allah. Boro-boro bersyukur, boro-boro beribadah, boro-boro bersedekah, semuanya lupa kepada Allah, lupa kepada yang memberikan kesenangan itu. Ia malah terjerumus kepada jurang kenistaan. Harta banyak tidak ia menjadikan syukur, bahkan masih kurang terus. Ia tumpuk tuh harta yang dicari dari macam-macam atau segala hal
yang ia halalkan. Pokoknya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta itu dengan kesenangan-kesenangan, ia malah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak justru orang yang tergelincir di dalam kesenangan, melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh-contoh banyak yang akhirnya masuk penjara, pelaku-pelaku koruptor. Yang terjadi saat ini bukan orang susah, Bu. Bukan orang susah. Tetapi pelaku-pelakunya itu orang-orang yang kecukupan. Cuma masih kurang saja. Akhirnya ia tidak bersyukur kepada Allah. Sebaliknya tadi tuh. Yang lulus ujian dengan kesusahannya, ia tetap bersabar, seraya ia tetap bersyukur dan qanaah serta ridha kepada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan kadang-kadang nih orang tuh lupa, ya namanya manusia. Al-insan mahallul khata'i wan nisyan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu memang tempatnya lupa dan lalai. Hidup cuma kayak begini-begini aja, apaan yang mau disyukurin sih? Kadang-kadang itu mungkin sudah akumulasi dari beban-beban permasalahan. Rasulullah mengingatkan kepada kita dengan 5 hal nasihat, diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Di antaranya satu adalah wardah bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ridha, nerima, ikhlas dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dengan saat ini. Itulah sejatinya, kata baginda Rasul, adalah orang yang paling kaya. Itu orang yang paling kaya. Qanaah, ridha dengan karunia Allah. Ya Allah, alhamdulillah, sampai saat ini saya masih diberikan karunia oleh-Mu seperti ini. Padahal dibandingkan dengan orang yang lain, ia termasuk orang yang susah. Yang kalau yang lupa itu tadi, apaan sih hidup cuma kayak begini? Yang mau disyukurin, Bu, kadang-kadang kalau kita lupa seperti itu. Padahal kalau kita renungkan nih Pak, kita sudah bisa seperti ini pun sudah luar biasa. Yang walaupun kata orang susah, walaupun kata kita juga susah, ingat, orang di luaran sana ingin jadi seperti kita,
yang kata kita tadi itu apaan sih yang mau disyukurin hidup kayak gini? Di luaran sana itu orang ingin jadi seperti kita, masih berangan-angan. Masih cuma ngelamun. Sementara kita alhamdulillah udah sampai kepada makom itu. Maka pantas kalau Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surah Ar-Rahman, tidak kurang dari 30 kali Allah menyindir kepada siapapun kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang engkau dustakan? Itu artinya kalau soal susah dengan masalah, kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, la tastaghrib wuqu'al aqdar ma dumta fi hadhihi dar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiq wasfiha wa wajibu na'tiha. Jangan engkau merasa heran, kata Imam Ibnu Athaillah, atas terjadinya kesusahan selama engkau masih berada di dunia. Jadi kata lainnya, kalau berani hidup di dunia, maka harus berani susah. Karena karakter kesusahan itu memang sifatnya dunia. Itulah Allah coba untuk orang-orang yang beriman. Masyiral ikhwan rahimakumullah, orang naik kelas itu harus pakai ujian. Harus pakai ujian. Lah kalau sekolah aja enggak, apaan yang mau diuji? Jadi kata Imam Ibnu Athaillah, semua jangan merasa heran kalau cobaan-cobaan dengan kesusahan itu terus aja. Ya karena memang karakternya di dunia seperti itu. Kita ngebayangin kalau sudah lepas dari masalah yang satu ini, mungkin udah selesai. Enggak, masih ada lagi selanjutnya, gak bakalan selesai sampai kita wafat. Karena memang karakter di dunia itu, karakter sifat dunia itu seperti terus menerus, kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa sih maunya Allah ya? Kayaknya kok nggak kelar-kelar cobaan ini. Kenapa sih kamu, Pak? Ya ini Allah nyobain saya terus. Dia sholat enggak, ibadah enggak. Apaan yang mau dicoba? Cobaan itu untuk orang-orang yang beriman, supaya meneguhkan dan menguatkan imannya. Ibarat saya tadi, lah kalau sekolah aja enggak, ujian apaan?
Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Karenanya sertakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua permasalahan, maka ia akan menjadi orang selamat. Orang kaya menyertakan Allah dengan kekayaannya, di samping ia bersyukur, dia terjemahkan syukur itu dengan banyak infak dan sedekahnya, berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Itu nilai syukurnya. Maaf, kalau orang kaya nilai syukurnya itu bukan rajin tahajudnya, sementara ia pelit. Bukan. Nilai syukurnya itu ada pada ia senang berbagi, senang bersedekah, senang berinfak. Karena itu implementasi daripada syukur, kata Imam Ghazali. Apa syukur itu menurut Imam Ghazali? Menyalurkan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk taat. Kalau orang fakir, kalau orang miskin, implementasi syukurnya ia banyak sholat malam, sholat hajat, sholat tahajud. Tapi kalau orang kaya, implementasi syukurnya adalah menyalurkan kekayaannya itu sebagai manifestasi syukurnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Oh, dia rajin tahajud juga Pak, seperti itu. Lebih bagus lagi. Di samping mengeluarkan sebagian hartanya, baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya, ia juga rajin tahajud, sholat malam dan sebagainya. Lebih hebat lagi. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, menyertakan Allah di dalam semua masalah. Karena pada hakikatnya kita itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengingatnya. Sampai Allah mengatakan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya saya ini, kata Allah, adalah Tuhan. Kalau Allah sombong, wajar. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain saya, kata Allah. Kalau kita, apa yang mau disombongin? Apa yang mau disombongin kalau kita? Oh, saya orang alim. Maaf. Kalau cuma alim, iblis itu lebih alim. Iblis itu lebih alim dari kita, dari manusia. Sehingga iblis itu tahu apa yang menjadi karakter orang alim, karena dia lebih alim dari orang alim itu. Maka tidak sedikit orang yang alim pun
juga kalah dengan iblis. Bal'am, contohnya Bal'am. Bal'am itu hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Bal'am bin Ba'ura, ia alim, wara, ibadahnya luar biasa, sampai Allah memberikan karunia yang hebat kepada Bal'am. Allah perkenankan ia melihat catatan di Lauh Mahfuz. Siapa orang alim zaman sekarang yang mendapatkan kehormatan seperti itu? Tapi Allah matikan Bal'am itu dengan lidahnya itu menjulur ke depan, menjulur panjang. Kenapa? Karena Bal'am masa hidupnya ia termasuk ulama penjilat kepada Fir'aun. Jadi kalau cuma alim, iblis lebih alim. Oh, saya orang kaya. Kayaan mana sama Qarun? Orang yang paling kaya sekarang pun tidak akan ada yang nyamain Qarun. Yang kata Allah di dalam Al-Quran, kekayaan Qarun itu innama fatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Kunci gudang hartanya saja Qarun itu mempunyai kunci yang beratnya, harus dipikul oleh 60 orang yang badannya kuat-kuat. Kunci gudangnya saja. Tapi ya sombong, Bu. Jadi kalau cuma punya harta jilbab dari emas, kalung bererot dari sini sampai ke sini emas, gelang dari sini sampai sini semua emas, cincin mulai dari jari kelingking sampai jempol emas, kanan kiri. Enggak cukup, tasnya dari emas. Ada yang begitu? Itu masih kecil. Masih kecil. Apalagi cuma nempel di gigi yang dipamer-pamerin. Lebih kecil lagi dibandingkan dengan hartanya Qarun, yang ia tadinya orang susah, minta didoain kepada Nabi Musa. Musa, engkau doain dong saya supaya jadi orang kaya. Saya udah capek jadi orang miskin. Didoain sama Nabi Musa alaihissalam, diijabah oleh Allah. Dia jadi orang kaya luar biasa. Hartanya enggak putus-putus. Yang kunci gudang hartanya saja dipikul oleh 60 orang yang badannya kuat-kuat. Yang karena sombong, akhirnya Allah tenggelamkan Qarun beserta hartanya, digiling oleh bumi, dibawa kemana-mana. Jadi kalau ada orang nemu emas dengan tumpukan yang banyak, umpama dibilang harta karun, itu harta Qarun.
yang digiling oleh perut bumi, yang sekarang itu ditambang, itu hartanya Qarun. Jadi kalau kita mau ngaca ini, kita siapa? Kita siapa? Kalau bukan karena atas kuasa dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini enggak ada apa-apanya. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil. Oh, saya ini juga ahli ibadah. Ahli ibadah yang harus dipamer-pamerkan, ya. Tinggal capeknya doang kali. Karena Allah tidak menyukai orang yang pamer dengan ibadahnya. Dan itu termasuk golongan orang-orang yang musyrik secara tidak langsung, menyekutukan Allah. Riya itu disangkanya dosa-dosa ringan doang, enggak. Dosa berat itu. Itu sama dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak langsung. Ibadahnya enggak cukup dinilai dan dilihat oleh Allah, ia harus dipamerkan kepada orang lain. Itu hati-hati. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Makanya jawaban kita kalau ngedenger panggilan sholat, 2 menit lagi, panggilan sholat, hayya 'alas shalah. Jawabannya apa, Bu? La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya bagi kita yang lemah ini melainkan karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha tinggi dan yang maha agung. Emang siapa yang menggerakkan kita duduk di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala saat ini? Biarpun kita udah diniatin dari semalam, kalau kita bangun tidur tadi ngamplek, lumpuh, stroke, emang bisa ke sini? Enggak. Biarpun udah niatin nih dari semalam, kita tidak bisa tidak untuk tidak menyertakan Allah. Karenanya dengan syukur tadi kita bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana wa ilaihin nusyur. Betul tadi pas bangun tidur seperti itu. Betul ya? Enggak sekarang soalnya setan gepeng ini bahaya, Bu. Inilah terakhir yang kita lihat sebelum tidur, dan inilah yang pertama kita lihat setelah tidur. Astagfirullahaladzim, kaget dia. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Bu? HP belum dicas, Pak, lupa. Bangun tidur tuh. Jadi sekali lagi dengan inti
kajian kita pada pagi hari ini menyertakan Allah Subhanahu wa taala dalam semua masalah. Harus itu. Karena mengingat Allah, fa'budni, maka beribadahlah kamu sekalian kepadaku, kata Allah. Wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyertakan Allah Subhanahu wa taala dalam selalu ingatan kita, ingatan yang paling pokok dan utama adalah ingat kepada Allah dengan mendirikan salat. Di samping mengingat kepada Allah dengan memperbanyak zikir, menyebut kalimat-kalimat thayyibah lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas segala perhatiannya, undangan dari Pak Kiai EF dan pengurus pada kajian duha, segenap para jamaah, saya menghaturkan banyak terima kasih. Semoga diberikan panjang umur, sehat walafiat oleh Allah, takwa di dalam taat, dimudahkan rizki dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Keluarga kita yang kita tinggalkan di rumah menjadi kesejukan mata dalam kita memandang, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Terima kasih untuk undangan dan perhatiannya. Semoga kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il hawali wal afat wa taqdi lana ya Allah, wa taqdi lana ya Allah, wa taqdi lana ya Allah biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha jami'is sayyiati, wa tarfa'una ya Allah indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya wadud ya wadud ya wadud ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa da'watan mustajabah wa waladan salihan aliman fasihan kafian ghaniyan saliman fid din wad dunya wal akhirah, wa zawjatan salihan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa tijaratan lan tabura. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.